Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya Galuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah tinta. Nah, ini mungkin teman-teman juga berpikiran hal yang sama dan kebingungan dengan hal yang sama. Tinta itu banyak macamnya dan peruntukannya pun berbeda-beda. Yang pertama, kita akan bahas itu tentang dye base. Jadi dye base itu tipikalnya itu berbahan dasar air gitu ya. Dan ini biasanya tinta-tinta original dari Epson, Canon, HP atau Brother ya dari base rata-rata. Dan ciri khasnya adalah ketika kita print dokumen di kertas HVS, kemudian terkena percikan air itu akan sedikit luntur atau pudar. Nah itu tipikal tinta dye base gitu ya. Jadi tinta biasalah standar lah. Nah kemudian eh, untuk apa sih si tinta ini? Yang pertama, dia bisa mencetak di kertas HVS, kertas biasa yang ada di sekitaran kita untuk mencetak dokumen-dokumen biasa yang mungkin tidak terlalu penting. Jadi ya untuk mencetak-cetak biasa saja seperti itu. Dan ketika teman-teman punya printer, contoh saya pakai printer Epson ya, Epson dari merek Epson tuh, itu ketika habis tinta, saya tinta originalnya kan agak susah untuk di sekitaran saya tuh belinya. Maka ya tidak ada pilihan lain, saya pun menggunakan merek yang lain. Contohnya banyak, kayak ada data print, print, ada blueprint. Itu adalah tinta-tinta yang biasanya ada di fotokopian. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya kehabisan tinta, ya beli merek-merek itu juga boleh. Itu juga cukup bagus. Cuma ya lebih bagusnya tinta yang originalnya karena memang kualitasnya jauh berbeda kalau menurut saya ya. Nah, kemudian database ini bisa digunakan untuk cetak di mana lagi sih? Saya biasa mencetak juga bisa di eh, kertas foto. Nah, ketika cetak foto ya, tapi fotonya bukan foto untuk ijazah ya, tapi foto untuk biasa lah, untuk cetak-cetak biasa, itu bisa digunakan. Akan tetapi sama halnya di kertas HVS, nanti kalau kena cipratan air itu pasti luntur gitu ya. Itu untuk dye base. Jadi itu penggunanya untuk kantor-kantor biasa lah. Kemudian untuk di percetakan saya sendiri, saya menggunakan tinta dye base itu untuk printer biasa yang digunakannya itu untuk cetak dokumen biasa atau untuk mencetak undangan. Biasanya kan kalau cetak undangan ada yang 100 mau ditunggu gitu ya. Kalau pakai offset kita terlalu lama terus biayanya lebih mahal juga. Makanya saya kali dengan cetak pakai tinta biasa. Bang, nanti kan luntur kalau kena air. Ya, tapi kan undangan rata-rata dimasukin ke plastik, jadi aman ya. Ya paling nanti kalau si yang diundangnya membuka undangannya kena kecipratan air luntur ya pasti luntur itu. Nah itu untuk dye base dan itu digunakan biasa di kantor-kantor dan di percetakan saya pun saya menggunakan karena dia kalau menurut saya tidak tidak membuat si print head mampet mampet ya. Kalau pengalaman saya menggunakan tinta originalnya terus itu 3 tahun 4 tahun itu baru ganti head baru ada apa cetakannya kurang bagus itu sekitar 3 tahun 4 tahunan. Tapi tergantung perawatannya juga ya. Kalau untuk saya pribadi di percetakan digunakan untuk cetak undangan tinta menggunakan tinta original si kekuatan head itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun. Ini juga nih saya punya printer nah ini R8050. Ini saya masih pakai tinta original, tapi saya gunakan untuk cetak ID card saja karena dia bisa cetak ID card langsung ya, inject. Jadi langsung tidak usah laminasi segala macam. Bang, nanti kan kalau kena air luntur. Nah, iya luntur. Tapi kan kalau ID card itu kan ada lapisan laminasinya sehingga meskipun luntur kena air akan tetapi sama saya diberikan laminasi itu. Dan yang kedua, kalau teman-teman pernah mendengar tinta pigmen. Nah, tinta pigmen ini sekarang banyak digunakan oleh printer-printer Epson. Epson atau beberapa printer, Canon juga kalau nggak salah ada, SP juga ada. Cuma mereka menggunakan pigmennya itu untuk warna hitam saja. Jadi fungsinya itu ketika mencetak dokumen HVS gitu ya, cetak dokumen, cetakan warna hitamnya itu tidak akan luntur ketika kena air karena tipikal pigmen ya. Sekarang sudah banyak printer-printer yang
contoh Epson ya, dia mengeluarkan pigmen yang warna hitamnya pigmen, yang warnanya masih dye base. Jadi kalau cetak warna tetap luntur, tapi kalau cetakan warna hitam itu akan tahan air. Dan karena itu mungkin kebutuhan di kantor ya, jadi di kantor itu butuh fotokopi segala macam atau cetakan yang tidak luntur, makanya diciptakanlah si printheadnya itu warna hitamnya khusus untuk tinta pigmen. Itu tinta pigmen itu lebih mending atau lebih tidak terlalu keras seperti tinta art paper. Ya, untuk pigmen itu biasanya digunakan untuk printer-printer yang model baru yang sekarang itu. Ya, sebenarnya sih tinta pigmen itu sudah lama. Di percetakan pun saya menggunakan tinta pigmen. Lihat nggak? Nah, ini di bawah printer C5970 punya saya ini yang putih. Ini kan kalau bawaannya tinta pigmen juga yang original. Tinta original semuanya, tapi kalau untuk printer ini semuanya tinta pigmen. Dan ini kegunaan untuk saya pribadi, untuk di percetakan saya gunakan untuk mencetak brosur di kertas-kertas HPS, mencetak nota, bond segala macam. Itu kan yang untuk tahan airnya itu. Dan dia bisa dicetak di kertas foto bisa, di kertas HPS bisa, di kertas art karton atau kromo pun bisa. Cuma kualitasnya tidak setajam art papernya. Tuh, jadi agak sedikit apa ya, sedikit luntur-luntur, bukan luntur, apa ya, cetakannya tidak terlalu jelas dan pekat gitu. Itu mungkin kalau bisa dibilang dye base, pigment, art paper yang paling agak bagus gitu. Nah, untuk ketahanan si print headnya, saya menggunakan tinta pigmen. Saya menggunakan tinta pigmen di printer ini sudah berjalan 1 tahun. Dulu saya pernah beli itu sekitar 2 tahunan, 2 tahun sampai 3 tahun itu saya harus ganti head. Ya meskipun cetakannya masih masih bisa sih, masih bagus. Cuma memang untuk kebutuhan cetak saya itu kurang maksimal, jadi saya ganti print headnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang paling terakhir adalah tinta art paper. Nah, ini teman-teman nih cuma sharing aja ya untuk tinta art paper ini Canon Epson L3210. Dia tipikal headnya itu yang Ecotank. Oh, tipikal tintanya Ecotank. Saya pakai tinta art paper. Teman-teman harus perhatikan untuk tinta art paper ya. Tinta art paper itu tipikal tintanya dia agak sedikit keras dan menurut saya lebih berbahaya untuk si print head. Dan tinta ini tidak cocok untuk printer SP Canon Brother. Saya belum nyoba, tapi saya belum tahu tipikal headnya ya. Saya cuma menggunakan di Epson karena dia kemungkinan besar untuk mampetnya itu lumayan besar. Ya, jadi ya teman-teman harus persiapkan lah, persiapkan budget untuk pergantian head. Mungkin kalau saya gunakan untuk dipercetakan dipaksakan itu bisa sampai 2 tahun saja untuk yang Epson ini. Kebetulan ini sudah 1 tahun lebih sedikit, tapi ini headnya masih belum bermasalah karena setiap hari saya harus mencetak gitu. Kalaupun tidak ada cetakan, saya gunakan untuk fotokopi. Minimal kita membuat desain warna-warni merah, kuning, biru, hitam, dan itu kita fotokopi tiap hari. Untuk apa? Untuk memperlancar si aliran tintanya biar headnya itu tidak mampet. Jadi tipikal art paper itu dia tahan air, tahan pudar, tahan sinar UV, kemudian cetaknya bisa di HVS, di kertas foto, terus di stiker kromo, label-label makanan tuh. Jadi kalau buat usaha ini cocok nih art paper. Terus untuk di art karton buat jili-jili buku gitu itu cocok banget. Membuat cover yasin segala macam itu bisa pakai tinta art paper. Terus printer yang saya gunakan tipe ini. Nah, terus untuk penggunaan tinta art paper ini supaya lebih jelasnya nanti saya akan membuat sebuah video lagi. eh, Printer mana sih yang cocok untuk tinta art paper? Karena tidak semua printer itu cocok untuk art paper. Seperti itu. Mungkin pembahasan untuk jenis tinta cukup sampai di sini. Nanti teman-teman silahkan komen saja. Mudah-mudahan kalau saya bisa membalas komen-komen teman-teman akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.